Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kami senang kita kembali bertemu dalam acara Sarapan Rohani Pagi Gereja Kristen Protestan Bali, Jemaat Galenia Base pada hari ini, pagi ini Sabtu 4 Maret tahun 2023, dalam suasana tahun baru di tahun 2023 ini. Banyak orang mengatakan, memprediksikan bahwasanya tahun 2023 ini tahun yang memiliki banyak masalah. Tetapi kita yakin dan percaya, apapun jenis masalah yang ada dalam kehidupan kita, ketika Tuhan berkala dalam kehidupan kita, semua masalah akan menjadi sangat baik. Tidak akan pernah Tuhan meninggalkan kehidupan kita selama kita menggantungkan diri kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dan mendasari firman ini untuk hari ini, untuk segala program dan aktivitas kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang baik buat kami, di mana Tuhan berikan kami kesempatan sekali lagi untuk mengecap kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan, bangunkan kami dari tidur kami yang indah tadi malam. Kami akan melaksanakan segala sesuatu, program, rencana kami. Biarlah Tuhan yang selalu menilik akan kehidupan kami. Kami rindu membaca, merenungkan firman-Mu sebagai dasar dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan memberkati, sehingga firman itu menjadi bekal dalam kehidupan kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali saya bisa membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan terdapat dalam Mazmur 12 ayat 7 dan Yohanes 6 ayat 63. Yang demikian firman Tuhan. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Kemudian Yohanes 6 ayat 63, perkataan-perkataan yang kukatakan, Yesus katakan, kepadamu adalah roh dan hidup. Sekali lagi saya mau bacakan kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Kemudian perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini diberi tema firman yang menghidupkan. Ada 2 kata di situ, ada kata firman, ada kata hidup. Firman dan hidup. Firman dan menghidupkan. Ketika kita memflashback zaman raja-raja, ketika kita melihat bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang dipimpin oleh Musa, walaupun Musa bukan raja pada saat itu, dia berpimpin bangsa Israel dari tanah Mesir ke Kanaan. Tuhan berjanji, Tuhan berfirman, Allah berfirman, Israel akan diberikan tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Dan memang Tuhan berikan itu tepat pada waktunya. Bapak Ibu, ketika kita melihat kata firman, kita melihat kembali raja-raja yang ada di Bali, kemudian ada di Jawa, kemudian ada dimanapun di Sumatera. Itu zaman dulu. Ketika raja bertitah, ketika raja berfirman, bersabda, tidak satupun orang yang dapat menolaknya. Ketika raja mau mengatakan, serang bangsa ini, apakah ada orang yang mau bisa menolaknya? Dari yang kecil, menengah, besar, dari yang tamtama, bintara, perwira, tidak akan pernah bisa. Apapun yang dikatakan oleh raja, kamu harus lakukan, ya kamu harus lakukan. Tidak bisa kita membantahnya. Karena absolut,
diktator yang terjadi pada saat itu. Sehingga ketika ada orang yang bilang, maaf Tuan Raja, saya tidak bisa, karena hal ini akan bertentangan dengan ini, dengan itu. Tidak bisa. Kamu akan dicambuk, kamu akan digantung, dan bisa kamu dipancung di hadapan raja itu. Tetapi raja kita, Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus adalah raja damai. Firman yang hadir dalam kehidupan kita di Alkitab kita adalah firman yang indah yang Tuhan berikan kepada kita. Allah memberikan dirinya datang ke dalam dunia ini melalui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, putranya yang tunggal datang untuk memperlihatkan kita bahwa firman itu nyata. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa kita. Kita yakin dan percaya firman itu hidup dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab adalah firman yang ilhami oleh Roh Kudus dan ditulis oleh kurang lebih 40 penulis dalam kurun waktu yang berbeda dengan situasi yang berbeda. Tetapi satu tujuan mereka adalah ingin menyatakan karya Tuhan Yesus bagi umat manusia. Itu saja kerinduan mereka. Walaupun banyak penulis, tapi kerinduan mereka yang satu adalah ingin menyatakan karya Tuhan Yesus bagi umat manusia. Rasul Paulus mengatakan manfaat dari firman Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan masyarakat modern, dalam kehidupan globalisasi pada saat ini. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, manfaat firman Tuhan, manfaat Alkitab yang kita miliki ini adalah satu, untuk mengajar. Firman Tuhan itu penuh dengan pengajaran-pengajaran dalam kehidupan kita. Orang membaca firman bukan 1-2 kali, bisa sampai 100 kali, karena ada pengajaran yang spesial di dalamnya, ada pengajaran yang penuh di dalamnya. Sehingga ketika kita membaca firman Tuhan, kita sudah membaca banyak buku di dalamnya. Peraturan-peraturan yang ada dimanapun itu, baik di kita maupun di luar negeri, semuanya muncul dari apa yang Tuhan firmankan di dalam Alkitab ini. Firman ini nyata dalam kehidupan kita. Firman ini betul-betul memberikan pengajaran, mengajar kita bagaimana bertingkah laku dan berpola pikir di dalam kehidupan kita. Yang kedua, firman itu bermandat untuk menyatakan kesalahan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melakukan segala sesuatu, kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu salah. Tetapi kita sering menyatakan, oh itu benar bagi kita, tapi itu salah. Tapi dengan firman Tuhan sebagai cermin, kita tahu kesalahan kita, kesalahan yang kita perbuat. Kemudian yang ketiga, firman Tuhan memperbaiki kelakuan kita. Seperti cermin, kita melihat kelakuan kita. Kita melihat apa yang kita lakukan, apa yang salah di mata Tuhan. Dengan firman Tuhan itu memperbaiki segala kelakuan buruk kita, memperbaiki segala kelakuan yang tidak baik dalam kehidupan kita. Kemudian firman Tuhan itu mendidik orang dalam kebenaran. Kita selalu dididik oleh Tuhan, oleh firman Tuhan, oleh Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia ini melalui apa? Hukum 10. Perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan berikan, pengajaran-pengajaran yang Tuhan berikan kepada kita, kepada para murid-muridnya. Kemudian rasul-rasul juga mengajar di bait-bait Allah, pengajaran yang istimewa yang muncul dari firman Tuhan. Tuhan mendidik kita dalam kebenaran, itu selanjutnya manfaat firman Tuhan. Kemudian manfaat yang lain untuk memperlengkapi kita melakukan setiap perbuatan baik. Sering kita meyakini kita sedang berbuat baik. Kita memberikan segala sesuatunya, harta benda kita kepada orang yang terdekat kepada kita. Padahal kita harus memberikan juga kepada orang yang lebih jauh pada kita. Bahkan orang yang jauh sekalipun. Karena di mata Tuhan kita semua adalah sama. Equal kita di mata Tuhan. Kita sama semua. Makanya Tuhan
melalui firman-Nya itu melakukan setiap perbuatan kita, memperlengkapi setiap perbuatan baik kita. Kemudian yang lain adalah mendidik kita untuk menjadi manusia yang memiliki hidup yang benar di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Ya, mendidik kita selalu untuk berbuat benar di hadapan Tuhan, melakukan segala perkara yang baik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab ini perlu kita pelajari, perlu kita renungkan, perlu kita selalu gumuli dalam kehidupan kita. Karena satu yang saya ingin katakan, Alkitab itu adalah kitab yang utama dan terutama. Ketika kita membaca Alkitab, ada banyak hal yang kita tahu di sana. Karena firman Tuhan datang ke dalam dunia untuk menebus dosa kita. Firman yang menghidupkan. Karena firman itu adalah Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia ini. Kita bangga memiliki Tuhan. Kita bangga memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang selalu memelihara kehidupan kita dimanapun kita berada. Firman yang menghidupkan. Tuhan Yesus berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Apa maksudnya ini? Bumi dan langit ini bisa runtuh, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Perkataan Tuhan, firman Tuhan tidak akan pernah runtuh. Firman Tuhan iya dan amin. Firman Tuhan akan selalu menjadi rema dalam kehidupan kita. Ingat bersama, Tuhan kita Yesus Kristus adalah firman yang hidup dan menghidupkan kehidupan kita dimanapun kita berada. Banggalah menjadi anak-anak Allah, banggalah menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya akan firman Tuhan. Berinvestasilah pada kekekalan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan berinvestasi di dalam dunia ini karena ngengat dan karat akan menyapu bersih. Tapi ketika kita berinvestasi di surga, membaca firman Tuhan, melakukan dalam kehidupan kita, kekekalan, janji Tuhan, iya dan amin. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kita ketika kita melangkah dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang indah pagi ini. Biarlah firman ini betul-betul merema dalam kehidupan kami. Kami rindu pagi ini membawa doa-doa kami Tuhan. Kami rindu berdoa untuk istri, suami kami, anak-anak kami, orang tua kami, keluarga kami semua. Baik yang ada di sekitar kami maupun dimanapun kami berada. Kami rindu juga membawa sanak saudara atau teman-teman kami yang kekurangan pada saat ini. Biarlah Tuhan limpahkan berkat-Mu sehingga mereka juga tercukupkan dengan berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Bapa di surga, kami juga rindu berdoa untuk teman-teman kami, saudara kami yang sakit. Biarlah Tuhan mengulurkan tangan kasih-Mu, memberkati obat yang mereka pakai, sehingga mereka akan mengalami kesembuhan dari di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah juga mereka bisa mengalami kasih karunia dan berkat dari Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami juga rindu berdoa untuk gereja kami Tuhan, gereja kalian yang membahasi gereja sekitar, gereja yang lain, di Indonesia, di luar negeri, di seluruh dunia Tuhan. Biarlah kami bersatu mengikat diri dengan mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah gereja kami bersatu menjadi gereja yang hidup. Semakin banyak orang yang mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapak, juga kami ingin berdoa untuk negara Indonesia ini. Pak Presiden, Wakil Presiden, Kabinet, Pemerintahan, para anggota DPR, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, DPRD, kemudian kecamatan, lurah, kalian, biar Tuhan memberkati semuanya sehingga tercapai apa yang kami rindukan, kedamaian dalam kehidupan kami. Biarlah masing-masing kami mengerti dan memahami akan janji Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena seru permohonan kami ini kami peraskan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang agung dan mulia. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang setepat kami bacakan dan renungkan untuk kita sekalian. Biarlah ini menjadi rema dalam kehidupan kita semua dan kita dasari hidup kita dengan firman Tuhan.
Biarlah ini menjadi nyata dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita senantiasa.